வீரர்கள் ஒன்று சேர்ந்து படையை திரட்டுவதற்கு முன்பு அவர்களை இவர்கள் தாக்கினார்கள். Halo Sobat Nganggur, kembali lagi bersama gua di Login Project. Pada project kali ini gua akan merangkum film yang benar-benar cowok banget. Untuk cewek-cewek dan bocil di bawah 17 tahun kayaknya jangan dulu nonton film ini, dikarenakan banyaknya tindakan penceritakan yang akan membuat jiwa-jiwa di dalam diri meronta-ronta. Film ini berjudul 300 Rise of an Empire yang menceritakan tentang peperangan antara dua kubu, yaitu Persia dan Yunani. Persia yang dipimpin oleh Raja Xerxes, ini dia orangnya, dan melawan Yunani yang dipimpin oleh Themistocles. Agar tidak terlalu banyak spoiler di awal, kita langsung aja ke alur filmnya. Film ini diawali dengan seorang wanita bernama Ratu Gorgo, yaitu istri dari The King Leonidas, yang kisahnya diceritakan pada film sebelumnya. Ratu Gorgo yang sedang menceritakan kisah heroik seorang Themistocles pada 10 tahun yang lalu. Awal mula peperangan terjadi antara Athena dari Yunani melawan Persia yang dipimpin ayahnya Xerxes yang bernama Darius. Pasukan dari Athena melakukan serangan digoreng dadakan 500-an ketika pasukan dari Persia yang baru saja sampai di tepi pantai yang berniat ingin bersantai, yang membuat celah pada pasukan Athena hingga seorang prajurit bernama Themistocles melepaskan anak panahnya dan mengenai jantung dari Raja Darius yang membuatnya tewas. Dan saat itulah Themistocles pun mulai terkenal namanya. தவறு என்று தெமிஸ்டோக்லீஸ் மனதளவில் உணர்ந்தான். மன்னன் டாரியஸின் 8 hari pun berlalu. Xerxes yang masih dirundung pilu atas kepergian ayahnya didatangi seorang komandan terhebat dari Persia yang bernama Artemisia, ini dia orangnya. Lalu dia membisikkan gagasan jahat untuk menaklukkan seluruh Yunani. Xerxes yang terpengaruh akhirnya pergi mengembara ke sebuah gurun pasir selama berhari-hari, yang akhirnya menemukan gua pertapaan dan menyerahkan seluruh jiwanya kepada kejahatan hingga tak ada lagi rasa kemanusiaan pada diri Xerxes. மனித தன்மையும் மறைந்து போனது. அவன் கண்கள் தீப்பிழம்பை போல் சிவந்திருந்தது. அவன் மீண்டும் ஜனனித்தான், இம்முறை கடவுளாக. Dan Xerxes kembali ke kerajaannya dan langsung mengumandangkan perang kepada seluruh rakyat Yunani. Akhirnya scene pun berpindah pada kehidupan saat ini. Orang-orang dewan dari Athena yang sedang berdebat kebingungan dengan ancaman Xerxes untuk berperang, yang sebagian memilih untuk melakukan perdamaian dikarenakan jumlah prajurit Athena melawan pasukan Persia tidak akan sebanding jumlahnya. Namun di tengah kebingungan tersebut datanglah Themistocles lalu meyakinkan para dewan agar tidak kumeok memeh dipacok, yang akhirnya para dewan pun menyetujui saran Themistocles, dan Themistocles pun berniat pergi untuk meminta bantuan pada pasukan Sparta yang dipimpin King Leonidas. Namun ketika sampai, Themistocles hanya bertemu dengan Ratu Gorgo dan permintaannya pun ditolak, dikarenakan Sparta pun akan bertarung melawan Persia di sisi yang berbeda yang dipimpin langsung oleh Raja Xerxes. Akhirnya Themistocles pun kembali ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, seorang temannya datang bersama putranya dan menceritakan tentang rencana perang yang akan dilakukan di atas kapal, lalu memberitahukan bahwa pasukan musuh akan dipimpin oleh Artemisia dan Sparta tidak bisa membantu dikarenakan Sparta pun akan berperang melawan Persia dengan 300 pejuang terkuat Sparta melawan ribuan pasukan Persia yang langsung dipimpin oleh Raja Xerxes. Hari peperangan pun telah tiba. Pasukan Athena yang telah berlayar yang dipimpin oleh Themistocles membawa seluruh prajurit Athena yang menaiki kapal yang berjumlah 50 kapal. Di sisi lain, pasukan Persia yang membawa ribuan kapal yang dipimpin Artemisia. Namun Artemisia yang menganggap remeh akhirnya memerintahkan ajudannya
bernama Bandari untuk memimpin beberapa kapal melawan pasukan Athena di hari pertama. Peperangan pun terjadi dengan sangat epik diiringi dengan ombak dan badai yang besar, namun tak membuat pasukan Athena terjatuh dari atas kapal senajan henteu muntang, dan dapat memenangkan peperangan di hari pertama dengan taktik menabrakkan kapal musuh dari samping kiri dan kanan yang membuat kapal-kapal lawan terpotong dengan lembut layaknya sari roti, yang membuat kapal tersebut tenggelam di tengah lautan. Artemisia yang melihat kekalahan pasukannya hanya dapat tersenyum geram dan memerintahkan kembali seorang ajudannya bernama Kashani dan agar dapat mengalahkan pasukan Athena di hari kedua. Peperangan di hari kedua pun telah tiba. Themistokles yang telah membuat rencana hanya terdiam tak memberi perintah pada pasukannya. Namun ketika pasukan Persia telah mendekati kapal pasukan Athena, Themistokles langsung menyuruh semua pasukannya untuk mundur dan terhalang oleh kabut. Pasukan Persia yang mengejar dengan kecepatan penuh karena menyangka pasukan Athena ingin kabur dari perang tersebut. Namun ketika pasukan Persia memasuki kabut tersebut, pasukan Athena dari Yunani tidak ada satupun di sana. Yang dilihat pasukan Persia adalah batu karang yang menjulang tinggi hingga kapal-kapal dari Persia menabrak karang tersebut. Dan di saat bersamaan, seluruh pasukan Athena melompat ke atas kapal dari atas karang dan melakukan adu jotos hingga pertempuran pun dimenangkan Athena dari Yunani. Artemisia akhirnya marah besar atas 2 kali kekalahan beruntunnya, akhirnya mengutus pasukannya untuk menyuruh Themistokles datang ke kapalnya untuk melakukan perundingan. Themistokles yang mengiyakan undangan tersebut akhirnya bertemu Artemisia di dalam ruangannya. Sambil menuangkan air minum, Artemisia berusaha merayu Themistokles agar mau meninggalkan Athena dan bergabung bersama Persia sebagai tangan kanannya, dan menawarkan segala kebutuhan makanan, kekayaan, dan servis pastinya hanya untuk dirinya. Themistokles yang manusia biasa akhirnya tergiur dengan segala keindahan tubuh Artemisia dan rayuannya. Akhirnya terjadilah pengeceritan di antara mereka berdua. Namun ketika adegan tersebut berlangsung, Themistokles dengan gentlenya menolak tawaran untuk meninggalkan Athena dan lebih memilih untuk mati di medan pertempuran dibandingkan menjadi budak Persia. Artemisia yang mendengar perkataan tersebut akhirnya marah dan kesal dan mengusir Themistokles dari tempat tersebut dan menyuruh pengawal untuk mengantarkan kembali Themistokles. Di keesokan harinya, perang ketiga pun telah tiba. Pasukan Persia yang mengerahkan seluruh pasukannya dan dipimpin langsung oleh Artemisia. Themistokles yang berencana menabrakkan kapal dari samping seperti taktik perang di hari pertama, namun taktik tersebut gagal dikarenakan kapal yang digunakan Persia berbeda dengan hari pertama. Kegagalan rencana dari Athena membuahkan celah untuk Persia dan menyerang balik dengan menumpahkan cairan hitam berupa oli dan minyak, lalu menembakkan sebuah anak panah yang bernyala api hingga kapal-kapal dari Athena terbakar, dan yang tersisa tinggal beberapa prajurit dan Themistokles sendiri. Artemisia yang menyangka Themistokles telah mati dilahap api hingga ia sangat senang atas kemenangannya dan melaporkan kemenangan tersebut pada Raja Xerxes. Themistokles yang sedang bersedih atas kekalahannya dan kematian pasukannya beserta rekan-rekannya, namun tak membuat semangat Themistokles berperangnya menciut dan berencana ingin melakukan perang bunuh diri di keesokan harinya. Namun ketika sedang merencanakan taktik berperang untuk di keesokan hari, tibalah seorang prajurit utusan dari kerajaan Sparta memberitahukan bahwa pasukan Sparta telah dikalahkan oleh Persia yang dipimpin oleh Xerxes, dan kematian King Leonidas pun tidak dapat dihindari dikarenakan adanya pengkhianat Sparta, yaitu si bungkuk Ephialtes. Themistokles pun yang mendengar pesan tersebut akhirnya mendatangi kerajaan Sparta untuk berbela sungkawa atas kematian The King Leonidas dan meminta agar semua Yunani bergabung melawan Persia. Themistokles yang tidak diberi jawaban akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan langsung menemui si bungkuk yang telah ditangkap, yang diberi pesan oleh Xerxes bahwa seluruh Yunani akan dibakar habis.
Namun ancaman tersebut tak membuat gentar. Themistokles malah semakin berkobar dan ingin menyampaikan pesan untuk berperang kembali di pelabuhan Salamis. Si bungkuk pun tidak dibunuh dan akhirnya diusir dari Yunani. Namun sebelum kepergiannya, si bungkuk disuruh untuk menyampaikan perang tersebut kepada Raja Xerxes. Artemisia yang mendengar pesan dari si bungkuk bahwa Themistokles masih hidup, akhirnya mengerahkan semua armada perangnya untuk meratakan semua musuh Athena yang tersisa dari Yunani. Meskipun Raja Xerxes telah melarang Artemisia untuk melawan pasukan tersebut, namun Artemisia dengan angkuh dan sombongnya bahwa dirinya dapat mengalahkan pasukan tersebut tanpa bantuan Xerxes. Peperangan pun telah dimulai. Themistokles yang hanya membawa beberapa prajurit dan tanpa adanya taktik hanya mengandalkan keberanian dan tekad kuat untuk menumpaskan Persia. Akhirnya pasukan yang dipimpin Themistokles pun menyerang dengan membabi buta, menaiki kapal musuh satu persatu dan membunuhnya. Artemisia yang melihat prajuritnya sedang dibantai akhirnya turun tangan dan menunjukkan keahliannya dalam berperang. Themistokles yang melihat jumlah pasukannya semakin berkurang, akhirnya segera mendekati Artemisia dengan cara menaiki kuda dan menyerangnya secara langsung, dan pertarungan satu melawan satu pun berlangsung dengan sengit. Ketika Themistokles dan Artemisia bertarung, tiba-tiba datang ribuan kapal dari Yunani yang dipimpin Ratu Gorgo untuk membantu Athena. Sontak Artemisia yang kehilangan fokusnya akhirnya terbunuh oleh Themistokles dengan pedangnya. Dan film pun tamat. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah pengorbanan adalah langkah awal menuju kemenangan yang sebenarnya. Sampai berjumpa lagi dengan Login Project.